Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Aulia Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya Sinta Wentina Simbolon, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2023 dari program studi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan beberapa argumen kritis terkait perjalanan pendidikan nasional oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Argumen kritis ini saya buat berdasarkan keadaan yang saya lihat di dalam dunia pendidikan, bahkan pengalaman pribadi saya sendiri ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Baik, pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli, Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah taman siswa, di mana sekolah tersebut terdiri dari 3 kelas pada saat itu yang beranggotakan 130 orang pelajar. Sekolah taman siswa dibentuk karena adanya beberapa kejadian, yaitu berangkat dari kondisi kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintahan kolonial Hindia Belanda hanya memberikan pendidikan kepada anak bangsawan, anak bupati, anak raja, anak konglomerat saja. Sedangkan rakyat biasa tidak memiliki hak yang sama di dalam dunia pendidikan. Maka Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa tersebut dengan tujuan rakyat biasa bisa memiliki hak yang sama di dalam dunia pendidikan untuk bersekolah. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dengan pendidikan seseorang akan mengerti arti merdeka secara lahir dan batin. Argumen kritis ini terdiri dari 3 poin besar. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara melahirkan semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Tut Wuri Handayani, yang memiliki arti di depan pendidikan itu harus bisa diguguh dan ditiru. Di tengah, pendidikan harus mampu memberikan ide dan gagasan. Di belakang, pendidikan harus mampu memberikan motivasi, dorongan, ataupun semangat. Kata pendidikan di sini tidak hanya bernaung pada murid saja, guru saja, atau sekolah saja, tetapi seluruh komponen yang terlibat di dunia pendidikan juga harus mengerti, khususnya guru, apa arti makna dari Tut Wuri Handayani yang sudah saya jelaskan. Faktanya, saya memiliki beberapa argumen kritis terkait makna Tut Wuri Handayani yang sudah Bapak Ki Hajar Dewantara pelopori. Maknanya sangat luar biasa, bahwasanya di depan diguguh dan ditiru, di tengah memberi ide dan gagasan, di belakang memberi motivasi dan semangat. Faktanya masih banyak guru yang tidak memberikan contoh atau guguhan yang baik kepada peserta didik. Hal ini saya jumpai di dalam kelas, di lingkungan sekolah. Contohnya, faktanya masih banyak Bapak Ibu guru pendidik yang datang ke sekolah tidak tepat waktu, yang artinya tidak disiplin dalam menjalankan tupoksinya sebagai seorang guru. Yang kedua, dari segi bertutur kata, banyak Bapak Ibu guru pendidik
di dunia pendidikan tidak memakai kata-kata yang sopan, baik, enak didengar oleh siswa. Tidak hanya kepada siswa, para pendidik juga sering kita dengar bertutur kata tidak sopan kepada teman sejawat. Hal ini merupakan hal yang cukup memprihatinkan, yang artinya bahwasanya seorang guru tadi harus bisa dicontoh dan ditiru dalam perilaku baiknya. Pada faktanya, banyak guru yang tidak melakukan hal itu dengan baik. Yang artinya makna dari Tuturi Handayani itu tidak diaplikasikan dengan baik. Yaitu di depan, guru harus bisa diguguh dan ditiru. Makna Tuturi Handayani yang kedua, yaitu di tengah, guru harus mampu memberikan ide dan gagasan. Argumen kritis yang saya jumpai pada keadaan fakta yang sebenarnya, di dunia pendidikan, banyak guru yang tidak menjadi tempat terbaik bagi siswa untuk bercerita tentang kesalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Saya ambil contoh kasus, misal terdapat seorang siswa dan seorang guru. Siswa ini dalam kondisi sedang menghadapi suatu permasalahan, atau berharap bahwa dengan dia bercerita kepada gurunya, dia akan mendapatkan solusi, setidaknya mendapatkan dorongan moral, yaitu rasa semangat. Ketika siswa tersebut bercerita tentang apa yang sedang ia alami, seorang guru ini tidak memberikan semangat, justru menjudge atau menghakimi siswa tersebut, yang pada konteksnya belum tentu siswa tersebut salah di dalam masalah ini. Sering juga saya jumpai ketika siswa sudah bercerita kepada gurunya, guru tersebut tidak bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan permasalahan yang dihadapi siswa tadi. Bahkan tidak jarang guru tersebut menceritakan permasalahan tersebut di depan teman-teman lain di dalam kelas. Mungkin maksud guru tersebut ingin mempermalukan siswa tadi. Ya, ingin mempermalukan atau menjatuhkan dengan iming-iming bahwasanya siswa lain supaya tidak meniru siswa yang sedang bermasalah ini. Yang artinya peran guru di sini tidak secara maksimal atau bahkan tidak dilakukan secara baik. Dia tidak bisa memberikan ide atau gagasan kepada siswa yang sedang mengalami permasalahan. Itulah argumen kritis yang saya lihat dan saya jumpai di lapangan terkait makna Tuturi Handayani, yaitu di tengah memberi ide dan gagasan yang pada faktanya tidak berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, di belakang, pendidikan itu harus mampu memberikan motivasi dan rasa semangat kepada siswanya. Pada keadaan yang sebenarnya, banyak guru tidak mengerti apa sebenarnya tupoksi dan tugas tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Ya, sehingga segala tugas dan kewajiban tersebut tidak didasarkan atas keadaan sadar bahwasanya sebagai guru kita harus mampu menjalankan makna dari Tuturi Handayani ini. Ya, jadi pada faktanya keadaan di dalam kelas ketika siswa yang pintar lebih dominan, ya, lebih aktif dibanding siswa yang kemampuan literasi dan numerasinya di bawah rata-rata, cenderung tidak aktif, gitu. Guru akan fokus kepada siswa yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang tinggi tadi. Sedangkan siswa yang dalam keadaan kemampuan rendah cenderung diabaikan
Ya, karena pada faktanya sering kita jumpai bahwasanya guru menganggap siswa yang berkemampuan rendah itu tadi ya sudahlah, dipaksa untuk mengikuti pelajaran yang pada dasarnya dia sudah tidak bisa atau membutuhkan motivasi pengajaran dibanding temannya yang memiliki kemampuan tinggi. Jadi cenderung guru membiarkan keadaan yang sangat memprihatinkan tersebut. Ya, jadi guru sudah tidak bisa lagi menjadi motivasi dan pemberi semangat di sini. Baik, lalu argumen kritis selanjutnya saya berangkat dari poin kedua, bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga itu mendapat tempat yang luhur, yang istimewa, dan yang paling murni. Ya, keluarga mendapat tempat yang paling luhur, paling istimewa, dan paling murni, di mana keluarga itu merupakan pusat pendidikan yang paling dasar dan mulia. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling dasar dan mulia. Jadi sebelum anak disekolahkan di tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, seorang anak pertama sekali mendapat pendidikan dasar itu di keluarga, di dalam keluarga. Ya, sesuai pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi keluarga juga memegang peranan yang sangat penting pada untuk seseorang anak itu bisa dibentuk secara moral, karakter. Begitu ya. Nah, pada faktanya muncullah argumen kritis. Argumen kritis ini saya lihat di dalam dunia pendidikan bahwasanya keluarga itu hampir menjadi oknum penentang terhadap pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Pendidikan yang ada di sekolah akan berupaya memberikan yang terbaik. Ya, tapi pada faktanya keluarga cenderung menentang. Kenapa saya tentang? Contoh kasusnya adalah ketika seorang bapak ibu guru memberikan sanksi hukuman berupa sanksi fisik, ya, berupa pukulan, mungkin pukulan yang tidak begitu sarkas menurut saya. Ya, hukuman fisik ini mungkin bertujuan untuk memberikan efek jera. Ketika siswa tersebut ingin melakukan kesalahan yang sama, siswa akan teringat kembali akan rasa sakit dari pukulan yang diberikan bapak ibu gurunya. Gitu. Tetapi keluarga menentang hal ini, memandang hal ini sebagai sesuatu hal yang menentang keras atau sudah tidak pada hak asasi manusia lagi. Begitu. Jadi tidak sedikit kita jumpai bapak ibu guru dilaporkan ke kantor polisi karena memukul anaknya di sekolah. Ya, padahal konteksnya anaknya yang salah, mungkin seperti itu ya. Jadi dengan keadaan seperti ini, keluarga bukan lagi menjadi tempat pendidikan yang paling dasar, yang paling mulia, yang pertama sekali diterima seorang anak ketika dia lahir ke dunia, gitu ya. Yang kedua, pada faktanya, keluarga bukan lagi tempat pertama sekali seorang anak mendapatkan pendidikan moral. Pada faktanya, orang tua akan sibuk bekerja, ya, bekerja dengan alasan untuk memenuhi segala kebutuhan. Apapun alasannya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan bahwasanya tidak ada peran orang tua di dalam pendidikan moral seorang anak. Mau orang tuanya sibuk bekerja, mau orang tuanya tidak bekerja, pendidikan moral ini ditanggung-jawabi oleh keluarga dulu. Ya, pada dasarnya itu keluarga dulu yang memegang peranan sangat penting. Jadi bukan berarti dengan alasan sibuk bekerja, jadi orang tua menyerahkan tanggung jawab secara penuh kepada sekolah untuk membentuk karakter. Ya. Kalau menurut saya, tidak hanya satu pihak yang diberatkan, melainkan sekolah, dunia pendidikan, dan orang tua harus sama-sama bekerja sama, ya, untuk menciptakan generasi yang memang memiliki moral yang baik, gitu dia. Ya, jadi cenderung orang tua zaman sekarang
memiliki alasan tidak ada waktu untuk anak karena sibuk bekerja, gitu. Justru hal ini sangat salah ya. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa, mari kita sama-sama memperhatikan kondisi moral, kondisi kemampuan literasi numerasi anak-anak kita. Yang pada faktanya anak bersekolah kurang lebih hanya 3-8 jam ya, tergantung tingkatan sekolahnya. Taman kanak-kanak kah, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Ya, yang artinya anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua di rumah, bukan di sekolah. Ya, jadi secara tanggung jawab harusnya yang paling memegang tanggung jawab secara penuh itu keluarga. Itulah tadi mengapa Bapak Ki Hajar Dewantara, keluarga itu mendapat tempat yang paling istimewa, yang merupakan pusat pendidikan yang paling dasar dan paling mulia untuk seorang anak. Baik, untuk argumen kritis yang ketiga, saya berangkat dari poin 3, bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam sosial. Beliau mendirikan sebuah sekolah taman siswa pada 3 Juli 1922. Jadi taman siswa ini berdiri atas dasar pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pendidikan itu hanya dikhususkan untuk orang kaya saja, anak bangsawan saja, anak bupati, anak raja. Jadi rakyat biasa, anak-anak biasa, jenjang sosialnya menengah ke bawah, tidak memiliki kesempatan yang sama. Ya, hal ini sungguh sangat rasis. Ya, secara tidak langsung kita sudah merendahkan sebuah martabat dari manusia ya, padahal manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Itu dia ya. Maka timbullah beberapa argumen kritis ya, pada tanya masih sangat banyak para guru tidak menjunjung tinggi kesetaraan sosial yang sudah dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya sendiri pernah mengalami tindakan pilih kasih dari seorang guru saya pada saat itu ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Guru tersebut, beliau hanya fokus kepada siswa yang memiliki pendapatan secara sosial menengah ke atas saja. Saat itu saya berada pada tingkatan yang sangat bawah malahan. Karena kondisi ekonomi orang tua saya sangat bisa dibilang memprihatinkan. Bisa sekolah saja syukur gitu, bisa makan aja syukur gitu. Jadi saya mendapat perlakuan rasis ya, rasis dalam bidang sosial. Jadi guru itu memberikan perhatiannya lebih kepada anak-anak yang memiliki status sosial menengah ke atas ya, atau bisa dibilang orang kaya. Jadi dia perhatiannya itu lebih intens ya. Dalam segi pengajaran juga dia lebih berfokus kepada anak-anak orang kaya saja, sehingga saya yang memiliki status sosial menengah ke bawah bahkan tidak diperhatikan. Itu tidak perhatian dalam pembelajaran, dalam bentuk kasih sayang di sekolah ya. Jadi masih banyak para pendidik yang tidak menjunjung kesetaraan sosial di antara anak muridnya. Atau cenderung memiliki sikap guru pilih kasih terhadap siswa yang secara akademik juga di atas rata-rata. Jadi siswa yang memiliki kemampuan rendah cenderung mendapat perlakuan yang sangat beda, yang tidak sama. Padahal sama-sama manusia kan begitu ya. Jadi faktanya begitu. Masih sering kita jumpai guru-guru yang pilih kasih. Lalu masih banyak guru yang memperlakukan siswa secara tidak adil. Dalam hal ini, argumen kritis ini sangat bertentangan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, sehingga ia menciptakan sekolah taman siswa untuk rakyat-rakyat biasa. Baiklah, demikian argumen kritis yang
bisa saya paparkan. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan pendemonstrasian ini ada kekurangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya Sinta Wentina Simbolon, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2023, program studi pendidikan matematika. Terima kasih.